Untuk masyarakat setempat atau di sekitar kebun binatang juga sangat terbantu dengan kerjasama ya untuk menyuplai pakan satwanya ke kebun binatang. Oke, nama saya Jerry Rantetasik, di posisi di Tabang Juni sebagai koordinator di bawah Direktur SGBL, PT SGBL. Ini kan Tabang Juni nama lokasi aja, tetapi nama untuk perusahaannya itu adalah PT SGBL, itu PT Satwa Gunung Bayan Lestari. Jadi awal mulanya ini karena kecintaan Datu dengan satwa dan fauna flora yang ada, dia membuat kebun binatang di Blok 2. Awalnya di Blok 2 yaitu di Moratai, Tuban. Jadi di tahun 2009 dibuat kebun binatang dengan nama PT SGBL, dan perkembangan selanjutnya setelah Bayan Group berkembang berpindah ke lokasi Tabang Site, Datu merencanakan untuk membuat kebun binatang di sini karena operasional Bayan Group akan berpindah ke Tabang dari Blok 2 ke Tabang, sehingga pada tahun 2017 mulai dibuat fasilitas kebun binatang di Tabang. Tujuannya dari SGBL ini diadakan sebenarnya untuk lembaga konservasi. Jadi sebenarnya kita mengutamakan untuk satwa yang lokal yang dilindungi. Sekitar 80% adalah satwa lokal yang dilindungi, seperti orangutan, beruang yang masuk dalam satwa yang dilindungi terutama di Kalimantan ini. Sebagai dokter hewan di Tabang Zoo itu sangat menyenangkan karena dianggap bekerja seperti tidak bekerja, hanya berkeliling, mengecek satwa, bermain dengan satwa. Padahal kenyataannya di balik itu masih banyak kepusingan yang lain yang dirasakan di sini, seperti cuaca yang tidak menentu di sini pasti akan mengakibatkan banyaknya penyakit yang menyerang satwa-satwa di sini. Harus selalu belajar karena satwa di sini sangat beragam. Kebetulan saya lebih senang orangutan. Jadi di sini banyaknya temuan laporan-laporan dari BKSDA yang menemukan anak-anak orangutan yang ditemukan sendirian, entah itu dalam keadaan yang normal ataupun kadang dalam keadaan yang patah kaki, patah tangan atau malnutrisi. Dan di situ perawatannya harus ekstra sangat intensif karena perawatan anak orangutan itu seperti merawat anak manusia. Jadi kita harus memberikan susu 2 jam sekali, harus selalu menemani dia karena dia masih butuh pengayoman dari induknya. Kita bisa mengembangbiakan satwa yang sudah masuk dalam kategori dilindungi atau sudah kritis lah, terutama di area Kaltim ini, terutama kayak orangutan, beruang. Itu membuat dalam penilaian kemarin juga kami di penilaian LK se-Indonesia mendapat nilai B. Untuk masyarakat setempat atau di sekitar kebun binatang juga sangat terbantu dengan kerjasama ya untuk menyuplai pakan satwanya ke kebun binatang. Dan untuk pendidikan, setiap Sabtu manajemen memberi izin atau menyiapkan sarana atau fasilitas yang ada untuk anak-anak sekolah berkunjung edukasi untuk mengetahui satwa-satwa yang ada di kebun binatang ini. Adanya Tabang Zoo ini, kita dari Komdev itu memanfaatkan mengadakan satu program, itu programnya namanya Cinta Satwa. Jadi dalam program ini kita mengundang sekolah-sekolah yang ada di lingkar tambang itu ikut berkunjung di Tabang Zoo. Kemudian di dalam program ini juga kita tidak hanya mengajak jalan-jalan saja, namun kita juga mengenalkan hewan atau burung-burung satwa yang ada di Tabang Zoo. Kita harapkan adalah dalam hal pengetahuan satwa ya, dan untuk anak-anak sekolah itu semakin berkembang lah rasa
rasa ingin tahunya mengenai satwa, termasuk satwa yang sangat dilindungi di daerah ini, sehingga ke depan mereka di sekitar lingkungan mereka untuk satwa yang seperti orangutan ataupun yang tidak dibasmi atau tidak dipunahkan gitu. Nah, jadi bisa mengetahui bahwa ini sangat dilindungi untuk masyarakat, semoga bisa membantu lah untuk di bidang perekonomian, karena mereka menyuplai hasil pertanian mereka untuk pakan satwa di sini. Ini mayoritas 80% sumber daya manusia pengelolaan satwa ini adalah kita ambil dari masyarakat lokal. Jadi sekitar 120 orang terserap untuk bekerja di orang lokal sebagai tenaga harian ataupun tenaga kontrak. Harapan dari Komdev dengan adanya zoo ini tentunya bisa memberi ilmu baru ya, atau pengenalan baru bagi sekolah-sekolah terutama yang kita undang ke zoo ini, untuk lebih mengenal lagi dengan berbagai macam ragam hewan atau satwa yang kita punya, sehingga tidak hanya melihat dari TV-TV saja, tetapi nanti mereka bisa melihat langsung atau bertanya langsung kepada kurator yang menemani untuk kunjungan tersebut.